Kiai Haji Muhammad Munawir bin Kiai Abdullah Rosyad bin Kiai Hasan Basyari, Krapiak, adalah salah satu ulama Nusantara ahli Quran yang mendunia di abad ke-20. Beliau lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta, dari pasangan Kiai Abdullah Rosyad dengan Nyai Khadijah. Beliau dikenal sebagai ulama ahli qiraat Al-Quran yang ternama. Sebagai pemegang sanad Al-Quran yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberhasilannya mencetak generasi-generasi penghafal Al-Quran yang kemudian tersebar di seluruh penjuru Nusantara membuat namanya melambung tinggi. Kiai Haji Munawir adalah cucu Pangeran Senopati, Kiai Hasan Basyari. Ayahnya bernama Kiai Abdullah Rosyad yang memiliki 11 anak dari 4 orang istri. Kiai Munawir memang telah ditakdirkan akan menjadi seorang kiai yang konsen di bidang Al-Quran. Hal tersebut tercermin dari sebuah kisah yang menceritakan bahwa kakeknya, Kiai Hasan Basyari, sebenarnya ingin sekali menghafalkan Al-Quran. Tetapi setelah berusaha berkali-kali, keinginannya itu tidak terlaksana juga. Dan akhirnya, Kiai Hasan Basyari melakukan riyadhah atas keinginan kuatnya dalam menghafal Al-Quran. Begitu pula dengan ayahnya, Kiai Haji Abdullah Rosyad yang selama 9 tahun melakukan riyadhah menghafal Al-Quran, sampai akhirnya keduanya mendapatkan ilham bahwa dari anak cucu keturunannya nanti yang akan berhasil menghafalkan Al-Quran. Semasa kecil Kiai Munawir layaknya anak-anak pada umumnya saat belajar Al-Quran. Ia diberikan iming-iming hadiah di tengah proses penggemblengan yang ketat. Ayahnya sendiri selaku guru pertama, memberikan tantangan jika mampu menghatamkan Al-Quran dalam waktu seminggu maka Munawir kecil mendapatkan imbalan Rp250. Ternyata tantangan ini terlaksana dengan baik menjadi rutinitas, sampai tak lagi diiming-imingi hadiah tersebut. Seiring bertambahnya usia, Kiai Munawir mulai mengembara untuk mencari ilmu pada ulama-ulama lain baik di Nusantara maupun Haromain. Di antara guru-gurunya di Nusantara yaitu Kiai Haji Abdullah, Kanggotan Bantul, Kiai Haji Holil, Bangkalan Madura, Kiai Haji Soleh, Darat Semarang, dan Kiai Abdurrahman, Watu Congol, Magelang. Pada tahun 1888, Kiai Munawir melanjutkan belajar ke Mekah Al-Mukarromah. Beliau menetap selama 16 tahun untuk mempelajari Al-Quran, tafsir, dan qiraah syab'ah. Beliau belajar kepada Syekh Abdullah Sankoro, Syekh Sarbani, Syekh Mukri, Syekh Ibrahim Huzaimi, Syekh Mansur, Syekh Abdus Syakur, Syekh Mustafa, dan Syekh Yusuf Hajar. Setelah belajar di Mekah Al-Mukarromah, beliau kemudian berpindah ke Madinah Al-Munawwaroh. Di kota suci ini, selain berhasil menghafal Al-Quran 30 juz, Kiai Munawir juga berhasil menghafal Al-Quran dengan qiraah syab'ah, yaitu 7 dialek dalam membaca Al-Quran. Keberhasilan ini menjadikan Kiai Munawir tercatat sebagai ulama pertama Jawa yang berhasil menguasai qiraah syab'ah. Beliau menekuni Al-Quran dengan riyadhah, yakni sekali hatam dalam 7 hari 7 malam selama 3 tahun, lalu sekali hatam dalam 3 hari 3 malam selama 3 tahun, lalu sekali hatam dalam sehari semalam selama 3 tahun, dan terakhir adalah riyadhah membaca Al-Quran selama 40 hari tanpa henti hingga mulut beliau berdarah karenanya. Semenjak itulah hafalan Kiai Munawir ibarat kaset yang siap sewaktu-waktu untuk diputar. Karena sudah merasa cukup bisa menjaga hafalannya, beliau melanjutkan kembali rihlahnya ke kota Madinah dengan mendalami ilmu tauhid, fikih, dan bahasa, selama 5 tahun. Setelah lamanya bermukim di Arab Saudi kurang lebih 21 tahun, Kiai Munawir kembali ke Indonesia, tanah kelahirannya di Kauman, Yogyakarta. Di Kauman ini beliau menyelenggarakan majelis pengajian Al-Quran yang bertempat di musola. Pengajian yang diasuh beliau banyak didatangi dan diikuti masyarakat Kauman dan sekitarnya. Namun karena berbagai sebab, juga atas saran dari Kiai Said, pengasuh pesantren Gedongan, Cirebon, pada tahun 1910 beliau pun hijrah ke Krapiak.
Setelah selesainya pembangunan tempat tinggal dan komplek pesantren di sana, di tanah milik Bapak Jo Panggung yang kemudian dibeli dengan uang amal dari Haji Ali. Pada 15 November 1910, pesantren rintisan yang selanjutnya dikenal dengan nama Pondok Pesantren Krapyak mulai aktif memberikan pelajaran Al-Quran. Metode yang digunakan adalah dengan cara musyafahah. Pengajian pokok yang diasuh langsung oleh Kiai Munawir adalah Kitab Suci Al-Quran, yakni terbagi atas dua bagian, membaca dan menghafal. Meski terkenal sebagai pesantren Al-Quran, pada masa kepengasuhan Kiai Munawir, Pondok Pesantren Krapyak juga menyelenggarakan kajian kitab lain seperti fikih, hadis, tafsir dan lain-lain dipelajari di sana. Pendidikan dan pengajaran kitab kuning tersebut semakin semarak dan tumbuh besar di pesantren Krapyak, terutama ketika datangnya Kiai Haji Ali Maksum, menantu Kiai Munawir. Pada awal berdirinya antara tahun 1910 sampai tahun 1920, jumlah santri sedikitnya ada 60 orang. Pada tahun 1920 dan seterusnya santri bertambah hingga 200 orang. Yang tidak hanya berasal dari Pulau Jawa melainkan dari negara tetangga, Singapura. Di antara para muridnya adalah Kiai Haji Arwani Amin Kudus, Kiai Haji Badawi Kaliwungu Semarang, Kiai Zuhdi Kertosono, Kiai Haji Umar Mangkuyudan Solo, Kiai Haji Umar Kempek Cirebon, Kiai Haji Nur Munawir Tegal Arum Kertosono, Kiai Haji Muntaha Kalibeber Wonosobo, Kiai Haji Murtadho Buntet Cirebon, Kiai Haji Muhammad Maksum Gedongan Cirebon, Kiai Haji Abu Amar Kroya, Kiai Haji Suhaimi Benda Bumiayu, Kiai Haji Syatibi Kiangkong Kutoarjo, Kiai Haji Ansor Pepe dan Bumiayu, Kiai Haji Hasbullah Wonokromo Yogyakarta, Kiai Haji Muhyiddin Jejeran Yogyakarta, Kiai Yusuf Kuningan Cirebon, dan Kiai Abdul Jamil Cirebon. Kiai Munawir dikenal sebagai seorang yang istiqomah dalam beribadah. Sholat wajib dan sunnah rutin dikerjakannya. Wirid Al-Quran selalu beliau hatamkan sepekan sekali, biasanya setiap hari Kamis. Sifat muruah tercermin dari kerapiannya berpakaian. Beliau terus-menerus mengenakan tutup kepala, kopiah atau sorban, berpakaian sederhana, dan terkadang mengenakan pakaian dinas Kraton Yogyakarta saat menghadiri acara resmi Kraton. Kiai Munawir adalah sosok yang memiliki perhatian besar terhadap keluarga dan para santrinya. Wejangan-wejangan yang beliau sampaikan dalam pengajian secara apik diterapkan dalam pergaulan sehari-hari. Beliau tidak membedakan tamu yang mendatanginya, semua disambut dengan baik. Bahkan, beliau sesekali bersilaturahmi kepada keluarga santrinya. Begitu pula kepada tetangganya. Hingga saat ini, Kiai Munawir diyakini sebagai mahaguru pesantren Al-Quran, bahkan ilmu Al-Quran di pesantren Jawa kembali pada sanad Kiai Munawir Krapyak. Tentu hal ini tercapai berkat riyadhah, keikhlasan dan keistiqomahan beliau dalam mengajarkan Al-Quran. Kiai Munawir sakit selama 16 hari sebelum meninggal dunia pada tanggal 11 Jumadil akhir 1360 Hijriah atau 6 Juli 1942 di rumahnya di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Sholat jenazahnya dilaksanakan bergiliran. Lantaran banyaknya orang yang bertakziah. Imam sholat jenazah kala itu adalah Kiai Haji Mansur, Popongan Solo, Kiai Haji Raden Asnawi, Bendan Kudus, dan besan beliau Kiai Haji Maksum, Suditan Lasem. Beliau tidak dimakamkan di kompleks pesantren Krapyak, melainkan di pemakaman Dongkelan, yakni sekitar 2 km dari kompleks pesantren. Di sepanjang jalan itulah, terlihat kaum muslimin dari berbagai golongan penuh sesak mengiring dan bermaksud mengangkat jenazah beliau. Sampai-sampai keranda jenazah beliau cukup dioperkan dari tangan ke tangan yang lain, sampai di pemakaman Dongkelan. Dan selama lebih dari seminggu, pusara beliau selalu penuh dengan peziarah dari berbagai daerah untuk membaca Al-Quran. Kiai Haji Muhammad Munawir Krapyak Yogyakarta masyhur dikenal sebagai waliullah yang memiliki banyak karomah, khususnya terkait Al-Quran yang melekat kuat dalam dirinya.
Sejak kecil karomah Kiai Munawir sudah ditandai Syekhona Khalil Bangkalan. Usia Munawir muda saat itu sekitar 10-an tahun. Syekhona Khalil biasa menandai santri-santrinya. Ada beragam santri, tandanya beda-beda, sesuai dengan keistimewaan yang kelak akan dimiliki santri tersebut. Saat itu, adzan sudah dikumandangkan, kemudian iqomat juga digaungkan. Para santri menunggu Syekhona Khalil untuk melaksanakan sholat berjamaah. Datang di masjid, tiba-tiba Syekhona Khalil tidak berkenan menjadi imam sholat. Mestinya yang berhak menjadi imam sholat adalah anak ini, yakni Munawir muda. Walaupun ia masih kecil, tetapi ahli qiraat, tegas Syekhona Khalil di hadapan para santri. Semua santri terpana, takjub dengan anak kecil yang sudah ditandai karomahnya oleh sang guru yang sangat mereka hormati. Kelak, apa yang disampaikan sang guru menjadi nyata. Tatkala Kiai Munawir mendirikan pesantren Krapiak dan murid-muridnya menjadi ulama ahli Al-Quran yang masyhur. Kiai Said Gedongan menguji kewalian Kiai Munawir Krapiak. Sejak karomahnya di usia belia ditandai oleh Syekhona Khalil Bangkalan, sosok Kiai Munawir muda begitu harum namanya. Apalagi setelah belajar di Tanah Suci, Mekah Madinah. Kiai Said Gedongan sudah lama kagum dengan kemasyhuran Kiai Munawir. Bahkan Kiai Said Gedongan sering mengirimkan uang kepada Kiai Munawir muda yang sudah masyhur karena konsentrasinya dalam memperdalam Al-Quran. Kiai Said Gedongan sangat senang dan bangga, karena ada santri dari Jawa yang fokus menekuni Al-Quran. Ketika pulang di Jawa, Kiai Said ingin menguji kewalian Kiai Munawir. Kiai Said memerintahkan santri-santrinya untuk berwudu. Kalau memang Kiai Munawir itu wali, maka hari ini ia akan datang ke sini. Dan santri yang tidak punya wudu, dilarang bersalaman dengan orang suci, yakni Kiai Munawir, tegas Kiai Said kepada para santri-santrinya. Tidak lama setelah para santri berwudu, Kiai Munawir benar-benar datang sesuai yang ditegaskan Kiai Said. Para santri kagum dan berebut cium tangan Kiai Munawir. Kiai Munawir juga sangat menghormati Kiai Said, karena Kiai Said juga dikenal publik sebagai waliullah dari Gedongan Cirebon. Karomah Kiai Munawir Krapiak juga diungkap Kiai Hamid Pasuruan. Pada suatu hari, ada rombongan kiai dari Madura sowan kepada Kiai Hamid. Para kiai Madura ini datang membawa masalah. Sebelum Kiai Madura itu menyampaikan maksud kedatangannya, Kiai Hamid Pasuruan sudah mengetahui apa yang ingin disampaikan. Kalau ingin urusanmu rampung, ziarahlah ke Dongkelan di makam Mbah Munawir. Nanti setelah tahlil selesai, sebelum berdoa mintalah. Mbah Munawir doakan saya. Saya punya hajat ini. Sebutkan. Lalu baca Fatihah dan doa kubur. Nanti setelah doa kubur, ambillah batu yang ada di atas makamnya Mbah Munawir. Bawalah dan simpan. Nanti kalau sudah berhasil, kembalikan batunya. Tetapi kalau tidak berhasil saya yang tanggung jawab. Tegas Kiai Hamid Pasuruan yang membuat Kiai Madura itu mendengarkan penuh hikmat. Karomah Kiai Munawir yang lain adalah kesetiaannya dengan Al-Quran dan sajadah. Di atas sajadah itu, Kiai Munawir begitu hikmat dalam mengajari santri-santrinya terhadap Al-Quran. Tidak pernah geser dari sajadah, karena itulah hitoh perjuangan yang dipilihnya. Pada suatu saat, ada santri yang diperintah istri Kiai Munawir untuk meminta uang belanja. Kiai Munawir sendiri dalam kesehariannya tidak pernah membawa dompet, tidak juga mengantongi uang saku. Keseharian Kiai Munawir adalah bersama Al-Quran. Tetapi ketika santri utusan ibunya meminta uang belanja, Kiai Munawir merogoh sajadahnya untuk mengambil uang. Santri itu heran, bingung, sekaligus penuh tanda tanya. Kenapa bisa begitu? Karena keseharian Kiai Munawir itu mengajar ngaji, tak pernah surut. Waktunya habis di serambi masjid bersama para santri. Uang belanja dari sajadah Kiai Munawir adalah karomah beliau. Itulah kekasih Allah, yang selalu mendapatkan kemudahan atas berbagai persoalan yang dijalaninya.